nasional. Dan yang kedua adalah penyusunan proposal KKN tematik ya, tematik ini untuk dosen dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan buku teknologi tepat guna ya. Jadi kegiatan kita akan berlangsung secara daring itu selama 20 hari pertama, kemudian akan diikuti oleh luring ya, luring 5 hari berikutnya ya. Jadi mudah-mudahan selama dalam kegiatan ini kita bisa mencapai targetnya ya. Jadi untuk proposal pengabdian kepada masyarakat, kalau saya baca editornya ada target ya, UKST itu harus mampu menyusun 10 proposal pengabdian ya. Mungkin terdapat dari beberapa skema nantinya ya. Jadi untuk mengawali workshop hari ini, saya akan menyampaikan lebih dahulu gambaran umum kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat hibah kompetisi dikti ya. Jadi Ibu Bapak ya bisa lihat di slide pertama ya. Ini saya menggambarkan Sumatera Utara yang indah ya. Yang satu ini Danau Toba ya Bapak Ibu ya. Nah ini pengabdian yang sangat cocok adalah mungkin pengembangan desa wisatanya atau kawasan wisatanya ya. Nah yang kedua saya lihat ini adalah perkebunan ya, perkebunan baik bisa kita lakukan secara apa? Secara organik ya, baik dengan tanah di lahan maupun tanpa lahan. Ya. Nah ini sangat cocok untuk kegiatan ini. Kemudian yang ketiga ini juga pemberdayaan masyarakat, ULOS ya, Ibu Bapak ya. Jadi ULOS sebagai apa? Sebagai ikon ya, ikonnya Sumatera Utara ya. Nah, mungkin itu yang saya dapatkan ada 3 gambar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian fokus ya, fokus dari pengabdian kepada masyarakat kita ya, itu kita masih berada di era MBKM-nya ya, MBKM. Jadi masih berada pada kampus merdeka ya. Jadi mereka belajar kampus merdeka. Jadi fokus pengabdian kita itu ada 5 ya. Yang pertama adalah pada green economy ya. Jadi ekonomi hijau ya. Artinya ekonomi yang terbarukan, ekonomi yang bisa mengkonservasi dunia kita ya. Utamanya adalah konservasi Indonesia ya. Baik ke arah ketahanan ya, sustainability dan keberlanjutannya ya. Contohnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kesuburan lahan ya, contohnya untuk produktivitas bahan pangan kita ya. Kemudian kita juga menghadapi perubahan iklim ya, perubahan iklim ya. Kemudian kebutuhan energi ya. Kemudian juga masalah tenaga kerja dan sebagainya ya. Nah, itu akan berhubungan dengan green economy. Kemudian yang kedua adalah blue economy ya. Artinya bagaimana potensi yang ada di Indonesia itu bisa menjadi ekonomi yang besar ya, ekonomi yang maju ya. Baik potensi di maritim ya atau kelautan, perikanan ya, kehutanan dan sebagainya ya, itu bentuknya. Kemudian yang ketiga adalah pariwisata ya. Pariwisata itu sangat sangat mendorong ya, mendorong peningkatan perekonomian Indonesia ya. Apalagi kita memiliki potensi daerah, potensi wilayah ya yang kaya dengan elemen-elemen utama dari pariwisata. Kemudian yang keempat adalah teknologi dan alat kesehatan ya.
Jadi saat ini kita memang sudah bebas dari COVID ya, tapi kita masih berada dalam endeminya COVID ya, endemi COVID ya, untuk menjadi kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, apalagi sekarang kita dengar ada varian baru dari virus ya, virus di India ya, dikenal dengan virus Nipah. Nah, nampaknya kita akan bersiap-siap juga akan menghadapi pandemi virus yang baru ya. Kemudian yang kelima yang paling mencolok sekarang adalah teknologi digital ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan informasi digital untuk kegiatan semua kegiatan ya, baik kegiatan perekonomian, sosial, budaya, hukum, dan terutama adalah kegiatan teknologi ya. Jadi Ibu Bapak nanti bisa memfokuskan salah satu dari 5 fokus ini ya, atau di make ya beberapa dari fokus pengabdian ini ya. Jadi dasar dari pengabdian kepada masyarakat itu kita berangkat dari beberapa peraturan ya, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, riset ya, riset dan teknologi ya, seperti dalam pasal 20 ya, ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya, yang mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dan salah satunya adalah harus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian juga yang kedua itu berkenan dengan peraturan ya tentang guru dan dosen ya, dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya dosen wajib melaksanakan tridharma. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian juga didasarkan pada peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 20 itu yang memuat peraturan terkait Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Jadi hibah kompetisi pengabdian tahun 2023 mungkin tahun selanjutnya itu akan masih terkait dengan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya, jadi itu. Nah, kemudian Permendikbud nomor 3 tahun 20 tentang standar perguruan tinggi yang memuat standar pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti pedoman kita ada 8 standarnya nanti ya, 8 standar pengabdian kepada masyarakat nanti. Nah, tujuan program pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi ya, kalau kita baca dalam buku pedoman ya, pedoman pengabdian penelitian dan pengabdian yang terbaru. Yang pertama adalah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi setempat. Ya, di sini barangkali kondisi di Sumatera Utara. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat. Ya, dari awalnya kecil menjadi lebih besar. Ya. Kemudian yang keempat itu memberikan solusi berbasis pada analisis situasi sesuai dengan kebutuhan, tantangan atau persoalan yang ada di masyarakat. Ya, jadi untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, Bapak Ibu harus tahu dulu ya apa kebutuhan, tantangan dan persoalan yang ada di masyarakat sasaran kita. Kemudian yang kelima adalah melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ya. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan sinergi antara masing-masing masyarakat ya, masyarakat. Kemudian yang keenam itu melakukan alih teknologi
ilmu dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berpilihan gender, inklusi sosial, dan kelestarian sumber daya alam. Ya, makanya dalam proposal ya hibah kompetitif nasional di bidang pengabdian masyarakat, dasar dari pengabdian ini adalah hasil penelitian Bapak Ibu. Ya, itu dasarnya yang paling tinggi dasarnya ya untuk mengembangkan teknologi, ilmu dan seni yang Bapak kuasai atau Bapak hasilkan dari penelitian. Nah, itu yang diterapkan di masyarakat. Jadi kalau itu yang Bapak lakukan, itu nilai proposalnya paling tinggi ya. Jadi dasarkan pada profesional maupun bidang ilmu dari ketua peneliti ya. Nah, kalau kita lihat revolusi pengabdian yang telah berlangsung di Indonesia dari awal ya, itu akan kita awali dari industri 1 ya, itu tentang mekanisasi ya, mekanisasi artinya di pengabdian tahap pertama ini ya awal-awalnya kita lebih banyak mengembangkan mekanisasi ya, mekanisasi atau peralatan teknologi untuk mendukung produktivitas ya. Kemudian di tahap kedua adalah massification ya, yaitu memasifkan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi berkembang yang telah ada ya. Kemudian tahap ketiga adalah aplikasi iptek ya. Ini baik iptek yang dihasilkan oleh dosen ya, dosen, ketua ataupun anggota kegiatan program maupun dosen-dosen lainnya ya. Jadi Ibu bisa peroleh dari hasil penelitian, dari jurnal dan sebagainya ya. Ini pengabdiannya sudah menuju pada digitalisasi ya. Kemudian yang pengabdian berikutnya adalah tahap pengabdian 4.0, yaitu penerapan iptek. Kemudian terjadi juga memanfaatkan inovasi, kita ciptakan inovasi dan memanfaatkan digital ya. Jadi ada 3 fokusnya di sini ya untuk menuju pengabdian yang lebih pintar atau lebih presisi ya. Kemudian pengabdian 5.0 berikutnya itu masyarakat menggunakan inovasi digital ya, digital. Nah, ini perkembangannya. Nah, kita sebut dengan pengabdian society 5.0. Lalu terakhir, nah kita terlepas dari COVID ya. Nah, pada saat ini mungkin 2 atau 3 tahun ke depan kita masih berada pada pengabdian normal baru ya. Bagaimana memulihkan pengabdian 5.0 ini di zaman setelah COVID ya. Jadi kalau bisa latar belakang dari pengabdian Bapak Ibu itu akan masih latar belakang bagaimana memulihkan suasana COVID kemarin ya untuk perekonomian yang mantap atau perekonomian yang stabil ya. Jadi di proposal ya hibah kompetisi ya kompetisi kita bisa melihat tahapan pengusulannya ya, pengusulan yang biasanya dimulai bulan Januari ya, mulai dari pengumuman penerimaan proposal, lalu Bapak Ibu harus punya akun di Bima sehingga proposalnya kita unggah di Bima ya. Nah, proposal yang mau diunggah itu harus disetujui oleh LPPM Universitas Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, setelah disetujui kemudian baru di seleksi ya, seleksi. Nanti saya tunjukkan beberapa cara seleksi ya. Nah, kalau lolos ya, nah, itu akan menuju penetapan pemenang ya untuk didanai ya. Sedangkan yang tidak didanai biasanya tidak diumumkan ya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa melihat
apa keberatan dari proposal Bapak Ibu di web BIMA-nya, ya, di web BIMA-nya. Itu tahapan pengusulan proposal, ya. Jadi tahapan pengusulan proposal itu akan kita mulai dari apa, perguruan tinggi, ya, dan pengusul sendiri, ya. Kemudian kita lanjutkan ke direktorat, ya, riset teknologi pengabdian pada masyarakat, ya. Kira-kira alurnya demikian, ya. Kemudian bentuk kegiatan PPM apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, ya. Jadi sesuai dengan peraturan-peraturan tadi, ya, sebaiknya kegiatan PPM yang Bapak Ibu lakukan itu bersifat penyelesaian permasalahan yang ada pada mitra kita, ya. Jadi problem solving yang dilakukan secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan, ya. Kemudian sasarannya tidak boleh hanya satu, ya. Jadi sasaran minimal ada 2 kelompok, ya. Minimal itu ada 2 kelompok sasarannya. Jadi sasaran kita minimal ada 2 kelompok. Kemudian dalam kegiatan ini akan melibatkan kolaborasi antara dunia pendidikan, masyarakat, ya, pemerintah, dan DUDI, ya, dunia usaha dan dunia industri, ya. Jadi masing-masing dari kolaboran ini, ya, kita, ya, dari Dikti, dari universitas, kemudian ada masyarakat, harus punya kontribusinya masing-masing dalam kegiatan kita tersebut, ya. Nah, sebagai contoh, walaupun masyarakat ini menjadi sasaran kita, ya, menjadi mitra sasaran kita, nah mereka juga harus punya kontribusi, ya, minimal dalam bentuk in kind, ya, payment, ya. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa tuliskan di proposalnya. Kemudian yang kedua, penelitian yang paling baik adalah hilirisasi, ya. Pengabdian yang paling baik adalah hilirisasi dari produk-produk hasil di perguruan tinggi, ya, yang mampu diterapkan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas, ya. Nah, sebagai contoh, mungkin teman-teman dari Fakultas Pertanian itu bisa menghasilkan seperti benih yang baru, benih unggul, pupuk, ya, peralatan dan sebagainya yang bisa dijadikan sebagai produk industri, ya, produk industri yang bisa kita terapkan di masyarakat dan digunakan oleh masyarakat, ya. Nah, sementara barangkali teman-teman dari FKIP bisa memproduksi apa, buku, informasi, ya, teknologi pengajaran dan sebagainya, sebagai contoh seperti kursus-kursus yang bisa diaplikasikan atau dikomersilkan, ya. Jadi dasar yang paling baik dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah hasil penelitian Bapak dan Ibu, ya. Makanya diwajibkan di sini harus ada artikelnya, ya. Jadi dasarnya harus ada penelitiannya dulu, ada produk. Nah, produk itulah yang kita abdikan ke masyarakat kita, ya, intinya itu. Nah, dari buku yang terbaru, ya, beberapa ketentuan umum, ya, ketentuan umum, Bapak Ibu bisa baca di sana, ya. Sebagai contoh adalah ketua, anggota, pelaksana, dosen adalah dosen tetap, ya, di Universitas Bapak Ibu Mepsing, baik yang mempunyai NIDN atau NIDK, ya, NIDK. Kemudian harus melibatkan mahasiswa, ya. Jadi tiap skema harus melibatkan sejumlah mahasiswa, ya. Biasanya antara 2 sampai 5 mahasiswa, yaitu minimal, ya. Jadi mahasiswanya pun yang aktif, ya. Jangan mahasiswa yang tidak aktif, ya. Kemudian usulan dilakukan melalui akunnya Kemdikbud, ya, BIMA, ya.
dan harus mendapat persetujuan pimpinan LPPM. Ya. Nah, kemudian setiap dosen itu bisa mengajukan 2 usulan pengabdian kepada masyarakat, ya. Bisa 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota, atau 2 usulan sebagai anggota, ya. Jadi nggak boleh dua-duanya sebagai ketua. Kemudian setiap dosen yang menjadi ketua program pengabdian masyarakat pada tahun berjalan, ya, itu tidak dapat mengajukan usulan baru pada program pengabdian kepada masyarakat, ya. Nah, terlebih lagi kalau kegiatan pengabdian itu adalah yang multi year, ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin bisa menjadi anggotanya saja di sini, ya. Kemudian setiap dosen hanya boleh mendapat pendanaan maksimal sebanyak 3 kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat, ya, dan maksimal sebanyak 2 kali pada ruang lingkup yang sama sebagai ketua, ya. Jadi Bapak Ibu boleh 3 kali, ya, 3 kali sebagai ketua dan anggota, tapi hanya boleh 2 kali sebagai ketua, ya. Kemudian apabila pelaksanaan pengabdian dihentikan sebelum waktu akibat kelalaian, maka ketua pelaksana tidak ada ketentuan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari DRTPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan pengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara. Ya, nah ini mohon untuk menjadi catatan Ibu Bapak. Kemudian ketentuan umum berikutnya, LPPM wajib melakukan monitoring, ya. Jadi tidak terlepas, ya, dari LPPM, ya. Kemudian wajib membuat catatan harian, ya, yang setiap saatnya diisikan di laman Bima, ya. Kemudian ada sanksi, ya. Jadi ada sanksi, oke, yang ditetapkan kalau Bapak Ibu tidak bisa memenuhi luaran wajib, ya, pada waktu yang ditentukan, ya. Salah satunya adalah sanksinya tidak dapat menunjukkan usulan baru selama 1 tahun periode usulan berikutnya, ya. Kemudian Bapak Ibu perlu mempelajari peraturan, ya, peraturan dari Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan, ya, untuk setiap item pembiayaan dari ini. Nah, Ibu bisa nih daftar, ya. Kalau tidak, ya Ibu Bapak harus kerjasama ini sama bagian keuangan, ya. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak, ya. Lalu berapa biaya yang diperbolehkan, ya. Kemudian pelaksana pengabdian wajib menyebutkan sumber pendanaannya dalam luaran itu, ya. Misalnya dalam artikel, publikasi, dalam video maupun poster. Nah, ini Bapak Ibu wajib menyebutkan sumber dananya dari mana, ya, sebagai ucapan terima kasihnya. Oke. Kemudian setiap program pengabdian kepada masyarakat itu harus mendukung program MBKM, ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu mempelajari lagi kegiatan 8, ya, 8 kegiatan MBKM yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, itu bisa kita hubungkan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat kita, ya. Jadi jangan lepas dari MBKM-nya. Jadi mereka belajar. Nah, salah satu alasan kenapa proposal Bapak Ibu tidak bisa diterima, ya, tidak bisa lolos atau didanai, ya, utamanya juga berhubungan dengan alokasi biaya yang dituliskan di proposal, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencek, ya, komponen apa aja yang harus ada dan berapa proporsinya, ya. Sebagai contoh untuk honor, ya, untuk honor hanya boleh maksimal 15%, ya. Tapi honornya bukan untuk para pengabdi atau peneliti, ya, tapi untuk orang yang terlibat dalam kegiatan kita, ya. Jadi biasanya
Tidak boleh ya, tidak boleh para peneliti atau pengabdinya diberi honor ya. Tapi honorarium bisa kita gunakan sebagai upah tenaga kerja kita ya, upah komunikasi ya, upah pengolahan data dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan honorarium. Kemudian biaya untuk penerapan teknologi dan inovasi tersebut itu minimal 40%. Ya, 40% ya. Jadi Bapak Ibu akan membelanjakan untuk bahan ya dan peralatan ya itu minimal 40% ya. Kemudian kalau kegiatan pengabdiannya ada pelatihan itu ada maksimal 25% ya. Nah, itu bisa lebih kecil. Kemudian biaya perjalanan itu maksimal 15% ya. Jadi ada rambu-rambunya di pengabdian. Lokasi pengabdian Bapak Ibu itu jaraknya ya itu maksimal 200 km dari kampus ya. Tidak boleh lebih dari 200 km. Kemudian biaya lain-lain seperti biaya apa? Biaya seminar, biaya apa? Uh, submit ya, submit poster, submit artikel itu maksimal 5% ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu bunyikan di proposalnya ya. Jadi secara umum ya yang telah berlangsung selama ini biasanya kegiatan pengabdian pada masyarakat yang hibah kompetisi biasanya dimulai bulan ketiga setiap tahunnya ya, dimulai dari pengumuman pengusulan ya. Lalu 1 bulan kemudian itu ada deadline dari pengusulan kita ya, deadline dari pengusulan. Lalu penilaian selama 3 bulan ya. Nah, pada skema-skema penelitian terutama seperti penelitian pengembangan wilayah ya, itu akan ada visitasi atau kunjungan ya. Nah, biasa akan berlangsung selama 3 bulan dari bulan 8 sampai bulan 10 ya. Sehingga biasanya bulan 11 atau 12 akan ada penetapan usulan yang didanai ya. Nah, di bulan 1 terjadilah pengumuman usulan yang didanai ya. Sehingga pada bulan ketiga ya, pada tahun ini Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan penelitian ya. Jadi proposal yang Bapak Ibu buat tahun ini dalam kegiatan kita ini, nah ini untuk siap-siap kita ya, siap-siap kita untuk pengajuan pada tahun depan ya. Nah, dan sebaiknya Bapak Ibu ya sudah menulis sekarang sehingga kita punya bank proposalnya ya, bank proposalnya ya. Nah, kemudian apa aja jenis kegiatan pengabdian masyarakat yang Bapak Ibu bisa usulkan ya. Nah, itu akan tergantung dari klaster dari perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing ya. Seperti kalau saya baca di web ya, di web Universitas Katolik Santo Thomas itu berada di tingkat keempat ya. Nah, saya nggak tahu nih tingkat keempatnya apakah pratama atau utama ya. Jadi saya anggap Bapak Ibu berada pada pratama ya, sehingga Bapak Ibu dosen bisa mengusulkan 8 jenis skema pengabdian pada masyarakat ya. Jadi skema pengabdian masyarakat yang diluncurkan tahun ini itu berbeda dari tahun sebelumnya ya. Jadi ada 3 ya, 3. Pertama adalah pemberdayaan berbasis masyarakat, kemudian yang kedua pemberdayaan berbasis kewirausahaan ya. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan berbasis wilayah ya. Jadi semuanya ada 8 kategori program pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini alhamdulillah Ibu Bapak di Santo Thomas itu bisa mengusulkan semua
skema ini, ya skema ini. Jadi Bapak Ibu bisa memilih pengabdian skema yang mana, ya. Jadi catatan tadi Bapak Ibu bisa mengusulkan 2 ya. Jadi 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota, ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari skimnya demikian ya. Jadi ada 2 skim itu. Jadi ada program monotahun dan ada program multi tahun, ya. Jadi program monotahunnya adalah pemberdayaan berbasis masyarakat. Itu ada 3 skema. Itu pemberdayaan untuk masyarakat pemula, kemudian pemberdayaan kemitraan masyarakat. Jadi hampir sama, cuma lanjutan. Kemudian pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, ya. Jadi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini adalah mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah program multi tahun, ya. Itu dibagi 2 juga. Yang pertama adalah pemberdayaan berbasis kewirausahaan, ya. Ada 3 skema. Pertama adalah kewirausahaan berbasis mahasiswa, ya. Jadi pengembangan bisnis mahasiswanya. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah. Ya. Nah, salah satunya tadi seperti ULOS tadi, ya ULOS. Nah, di sini tempatnya. Kemudian pengembangan usaha kampus, ya. Jadi pendirian unit jasa dan industri dalam kampus. Kemudian yang program tahun kedua adalah pemberdayaan berbasis wilayah, ya. Jadi dibagi 2. Yang pertama adalah pemberdayaan wilayah, kemudian yang kedua adalah pemberdayaan desa binaan, ya. Jadi semua program ini ya adalah dari hibah kompetisi DRPM. Nah, di tingkat universitas atau fakultas, Bapak bisa mengadopsi skim-skim kegiatan PPM ini menjadi kegiatan PPM mandiri dari universitas maupun fakultas, ya. Itu yang bisa dilakukan, ya. Jadi kalau kita lihat apa aja syarat-syarat ya, syarat-syarat dari masing-masing ya, masing-masing skema dari kegiatan pengabdian masyarakat ya. Utamanya persyaratannya adalah tadi ya, dosen utamanya adalah dosen tetap yang punya NIDN atau NIDK. Kemudian yang kedua, nah ini ya, itu harus mempunyai artikel ya, artikel Sinta ya. Jadi minimal 20 untuk bidang saintik ya, sosum dan seni ya. Jadi ini pemberdayaan masyarakat pemula adalah program hibah kompetisi yang paling rendah ya, yang paling ringan ya. Jadi syarat Sintanya adalah minimal 20 ya, dengan tahun pelaksanaan 1 tahun. Lalu Bapak Ibu harus melibatkan mahasiswa minimal 2 orang ya. Jadi makin tinggi ya, makin tinggi skemanya itu makin tinggi juga persyaratannya ya. Seperti PKM ya, PKM, pemberdayaan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, Bapak Ibu ya sebagai pengusul itu harus punya Sinta skornya minimal 50 ya, 50. Jadi itu persyaratannya ya. Nah, kalau untuk untuk pemberdayaan lain-lain yang multi tahun ya, syaratnya hampir sama ya, hampir sama. Nah, ditambah lagi syarat khusus ya, seperti kewirausahaan yang berbasis mahasiswa, itu mahasiswa yang terlibat minimal 20 orang ya, 20 orang. Kemudian untuk pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah, jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 4 orang ya. Nah, demikian beberapa persyaratan-persyaratan yang Bapak Ibu harus lihat dulu ya, harus baca dulu apakah kita cocok untuk masing-masing dari program kegiatan masyarakat tadi ya.
Nah, kemudian pendanaannya itu berkisar antara 25 juta sampai 200 juta ya. Nah, kemudian pada beberapa proposal itu harus ada sharing ya, ada sharing baik dari perguruan tinggi sendiri maupun dari mitra ya. Nah, sebagai contoh seperti kewirausahaan berbasis mahasiswa itu DRTPM bisa mendanai 150 juta. Namun harus ada dana dari perguruan tingginya sendiri ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pengelola LPPM, nah ini harus menginformasikan lebih awal ya, lebih awal ke universitas ya. Kalau Bapak Ibu punya target mengusulkan proposal atau targetnya berapa tahun ya, sehingga harus ada alokasi dana ya dari perguruan tingginya masing-masing ya. Kemudian juga dari pemilihan mitra usaha produk unggulan daerah itu ada share dari mitra ya. Jadi share dari mitranya adalah 10 juta rupiah ya. Sedangkan DRTPM bisa mengeluarkan dana 150 juta rupiah ya. Nah, sedangkan untuk pengabdian pemberdayaan wilayah daerah itu harus ada share ya dari mitra ya, mitra sebanyak 50% dari dana yang dialokasikan oleh DRTPM ya. Nah, Ibu tolong perhatikan ini. Jadi sebenarnya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat kita harus punya mitra ya, dan mitranya sudah di-approve terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat sebagai contoh ini program monotahun ya, monotahun PKM ya, program kemitraan pada masyarakat ya. Jadi itu bisa didanai 50 juta rupiah ya. Jadi secara umum Bapak Ibu bisa mengusulkan berapa dana itu minimal 60% ya dari dana maksimal yang dialokasikan di tim. Jangan kurang dari 50% ya. Harus lebih dari 60% ya. Jadi untuk PKM ya, seperti contoh PKM ya, tujuannya adalah membentuk atau mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Kemudian yang kedua, membantu menciptakan ketentraman berpikir, membaca, menulis, keterampilan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi mitra kita itu bisa satu kelompok masyarakat umum ya, jadi satu kelompok yang kira-kira jumlahnya sekitar 20 ya, 20 orang ya. Jadi dari kelompok PKK, kelompok Posyandu, remaja masjid, Karang Taruna, RT RW dan sekolah ya. Nah, terutama untuk Ibu FKIP, nah ini bisa mitranya adalah sekolah. Kemudian yang kedua bisa satu kelompok masyarakat ekonomi produktif ya, seperti usaha ya, usaha kelompok tani, kelompok ternak ya. Kalau usaha rumah tangga itu minimal mereka mempunyai 4 karyawan. Nah, itu yang bisa kita bina. Kemudian yang ketiga adalah kelompok masyarakat yang mengarah ke ekonomi produktif ya, seperti Dasami Wisma, PKK ya, kelompok wanita tani dan sebagainya ya. Dengan jumlah anggota minimal 5 orang per kelompok ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat pemula ya, pemberdayaan masyarakat pemula. Ini dana yang bisa dialokasikan oleh Dikti 25 juta rupiah. Mitra kita adalah masyarakat yang produktif secara ekonomi tadi ya, RT, peternak, dan masyarakat yang belum produktif secara ekonomis tapi berasa kuat menjadi wirausahawan. Jadi 2 sampai 3 orang per kelompok, atau masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi. Ya, nah ini untuk yang PMP ya. Jadi kriteria bisa kita baca di sini.
adalah iptek yang diterapkan adalah dari hasil penelitian tim pengusul, ya. Ini dari hasil penelitian. Demikian juga dengan apa? Dengan yang tadi ya. Nah, jadi kriteria juga yang diunggul adalah iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul. Ya, itu yang prioritas untuk didanai. Ya, sedangkan luarannya adalah pertama bisa peningkatan level kebudayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif, ya, sehingga ada ukurannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian satu artikel ilmiah yang dipublikasi melalui jurnal BERISN atau Proceeding BERISN. Ya. Kemudian satu artikel pada media massa elektronik, lalu ada video kegiatan, kemudian ada kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, ya, dan bisa jadi luar tambahan, ya, dapat berupa luaran lainnya di luar layar ini, ya. Tapi Bapak Ibu buat saja yang wajib, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ibu Bapak bisa melihat dari masing-masing skim itu, ya. Jadi ada kriteria dan luaran yang diinginkan, ya. Ini ada lagi PMM, ya. Jadi pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini bisa didanai senilai 75 juta, ya, 5 juta. Oke. Jadi di sini pengusul, ya, 2 sampai 3 orang, ya, yang nantinya akan berperan sebagai dosen pembimbing lapangan, ya. Kemudian melibatkan 2 sampai 5 mahasiswa, ya, untuk mendukung program MBKM, ya. Jadi mahasiswa inilah yang nanti yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian, ya. Nah, kemudian untuk multi tahun sendiri, ya, ada kegiatan pengabdian, ya, kewirausahaan yang berbasis mahasiswa, ya, yang bisa didanai 150 juta. Lalu ada sharing dana dari program ini sebanyak 20 juta, ya, 20 juta, ya. Jadi sama, ya, jadi ada kriteria dan ada luaran nanti yang harus dipenuhi, ya. Jadi dari semua, ya, semua program-program atau skema yang diajukan, ya, nah masing-masing sebenarnya baik syarat, kriteria maupun luarannya sebenarnya sudah terukur, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal, ya, menuliskannya saja, ya, di dalam proposal. Jadi ikuti itu, ya. Jadi tahapan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat, ya, Bapak Ibu akan mulai dari analisis situasi dan permasalahan yang ada pada mitra kita, ya, mitra sasaran kita, ya, biasanya itu, ya. Kemudian dari analisis situasi, dari hasil penelitian kita, dari hasil penelitian teman-teman, itu ada solusi terhadap permasalahan ini, ya, permasalahannya. Nah, inilah yang kita susun, ya, iptek apa yang mau kita terapkan, lalu alat, ya, teknologi dan metode apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pengabdian, yaitu mengimplementasikan, nah, supaya permasalahan ini bisa diatasi, ya. Dan ingat, kegiatan pengabdian Bapak Ibu tidak hanya terhenti sampai di sini, ya. Jadi harus ada keberlanjutannya, ya. Baik keberlanjutannya untuk program kegiatan pengabdian kita berikutnya, ya, untuk multi year, maupun keberlanjutan yang bisa dilaksanakan oleh mitra sasaran kita, ya. Nah, kita tinggal melakukan monitoring atau pengawasan di tahun berikutnya, ya, meskipun kegiatan pengabdian kita tidak didanai, ya. Jadi ingat keberlanjutannya, ya.
Jadi ini enggak perlu ya. Jadi dalam kegiatan ya pengabdian pada masyarakat harus ada kentuntasan programnya ya. Jadi sebagai contoh adalah pengembangan manajerial ya dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat ya. Kemudian pengembangan sentra produksi, sentra pendidikan ya, pengembangan sentra wisata dan sebagainya. Kemudian peningkatan kapasitas anggota dan kelompok ya. Mungkin peningkatan kapasitas bisa kita ukur dari peningkatan kebesaran usaha, peningkatan pendapatan maupun peningkatan kemakmuran dari anggota dan kelompok ya. Nah, kemudian marketing ya, jadi pemasaran semua produk ya, produk atau kegiatan yang kita suluhkan ya. Lalu bantu dalam stabilitas ya, stabilitas maupun efektivitas dan efisiensi dari proses produksi ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melengkapi dengan mengatasi permasalahan pendanaan yang dihadapi oleh mitra kita ya. Nah, itu ketuntasan program ya. Jadi untuk pengajuan proposal ya, proposal yang Bapak Ibu lakukan ya. Yang pertama ya, kegiatan pengabdian masyarakat itu bukan kegiatan penelitian ya, bukan survei ya, bukan kegiatan uji coba ya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa juga melakukan penelitian dari hasil kegiatan ya. Nah, seperti misalnya Bapak melakukan penelitian tentang kinerja dari sasaran kita setelah kita bina ya. Nah, itu bisa kita tulis menjadi satu artikel penelitian. Kemudian yang kedua, judulnya yang menarik ya dan eye-catching ya. Jadi dari judul ya biasanya reviewer bisa membaca atau membayangkan kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan. Lalu targetnya apa ya. Nah, itu akan tercermin dari judul ya. Kemudian semua kegiatannya itu harus terukur ya. Jadi terukur dari 8 standar pengabdian kepada masyarakat menurut MBKM ya. Nah, sebagai contoh analisa terukur misalnya ya di awal kegiatan pengabdian ya pendapatan mitra sasaran kita misalnya 200.000 per hari. Nah, setelah kita melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, nah itu meningkat menjadi misalnya 500.000 rupiah per hari. Ya, nah demikian pula dengan produktivitasnya, ya seperti besaran usahanya, ya kemudian keterampilan dari mitra sasaran kita, ya. Nah, makanya untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat sebaiknya Bapak Ibu melakukan pretest dulu, ya pretest untuk mengetahui berapa tingkat keterampilan atau pengetahuan dari mitra sasaran kita, ya. Kemudian yang keempat, memecahkan masalah SDM atau SDA, ya. Kemudian yang kelima, wilayah dan kelompok sasarannya jelas, ya. Jadi wilayahnya tadi apakah desa, kelompok RT, kelompok PKK, ya, dengan jumlah anggota yang jelas. Kemudian kelengkapan dokumen sesuai panduan, ya. Nah, kemudian iptek ya, iptek metode alatnya jelas, tepat dan benar, ya. Jadi kalau bisa semuanya harus terukur, ya terukur, ya. Kemudian yang kedelapan evaluasi, ya ada evaluasi dan indikator keberhasilannya, ya. Jadi dari mana Bapak Ibu bisa menilai kalau kegiatan yang Bapak Ibu lakukan telah berhasilnya? Tentunya ada indikatornya,
Dan kita melakukan evaluasi, biasa evaluasi awal, evaluasi tengahan, dan evaluasi akhir. Ya. Kemudian anggaran tadi perlu kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh dikti di dalam panduannya, ya, dan kepakaran tim multidisiplin, ya. Nah, ini akan berkaitan dengan artikel hasil penelitian Bapak Ibu, ya. Lalu bidangnya apakah sesuai dengan profesional Bapak Ibu atau tidak, ya. Jadi sesuai apa tidak dengan bidang ilmu. Kemudian yang ke-10 adalah adanya keterlibatan dari mahasiswa tadi, ya. Nah, itu jangan lupa untuk menyusunnya. Nah, sebagai contoh, ini ada program pengembangan desa mitra, ya. Nah, ini bisa sebagai kegiatan pengabdian pengembangan wilayah, ya. Nah, seperti ada apa? Ada program desa mitra, ya, desa mitra dari perguruan tinggi bisa mencakup 5 kegiatan, ya, seperti desa kreatif, ya, yaitu ya pengembangan olahan hasil pertanian untuk sumber ekonomi kreatif. Lalu ada program desa hijau, ya, ada program desa peduli, ada program desa pintar, ya. Nah, ini barangkali ini sangat cocok untuk ibu yang ekip, ya, ibu bapak dari ekip ataupun pertanian, ya. Lalu untuk teman-teman dari Fakultas Ilmu Kesehatan, ya, kesehatan. Nah, ini bisa untuk desa sehat, ya. Nah, itu sebagai contoh, ya. Nah, ini ada bank sampah, ya. Jadi program bank sampah ini sangat dikaitkan sekarang dengan ekonomi sirkuler, ya. Nah, saya kira ini bisa dilakukan oleh semua Bapak Ibu dari berbagai program studinya, ya. Jadi untuk penulisan proposal program PPM, ya, yang pertama judul dulu, ya, judul dulu. Tadi judul kan harus menarik, ya. Jadi kalau bisa judul PKM itu menarik, tidak lelah, kemudian judul berisi subjek, kegiatan, dan sasarannya, ya. Jadi ini saya contohkan, ya, masa lalu seperti penerapan pembelajaran daring dalam menghadapi COVID di SD Inklusi X, ya. Ini sebagai contoh, ya. Jadi ada apa? Berisi subjeknya, lalu ada kegiatannya, ya, pembelajaran daring, ya. Lalu sasaran kita adalah SD inklusi, ya. Nah, jadi kira-kira itu Bapak Ibu membuat judul, ya. Nah, untuk judul atau kegiatan, ya, kegiatan bisa Bapak Ibu kaitkan dengan hasil penelitian Bapak Ibu sendiri atau penelitian teman sejawat, ya, yang telah Bapak Ibu tulis di jurnal, ya. Jadi proposal yang paling tinggi nilainya adalah proposal yang dilakukan, ya, yang ditulis dari hasil penelitian Bapak Ibu sendiri, ya. Jadi aplikasi dari hasil penelitian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mengkaitkan dengan bidang ilmunya, ya. Mungkin salah satu dari mata kuliah, ya, mata kuliah atau salah satu sesi dari masing-masing kuliah itu akan menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa juga kaitkan dengan materi kuliahnya, ya. Jadi kuliahnya apa, ya? Sebagai contoh, Bapak Ibu di FKIP barangkali memberi kuliah tentang teknologi pendidikan, ya, teknologi pendidikan. Nah, barangkali ini kita akan aplikasikan dalam bentuk pengabdian masyarakat desa pintar tadi, ya. Nah, tapi dasarnya Bapak Ibu harus punya tulisan, ya, tulisan tentang materi ini, ya, dasarnya itu. Kemudian masalah yang terjadi di mitra atau masyarakat sasaran, ya, sebagai contoh guru tidak memiliki modul daring,
Nah, Bapak Ibu punya modul ya atau punya artikel penelitian tentang modul daring ini. Nah, ini yang Bapak Ibu aplikasikan untuk mengatasi masalah ini ya. Lalu dikaitkan dengan guru atau sekolah tidak punya peralatan pendukung ya. Ada ibu bapak dari teknologi pendidikan ini punya peralatan atau teman-teman dari fisika punya peralatan ya yang bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian perilaku masyarakat ya, lalu kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan di masyarakat ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sumber daya alam maupun SDM yang ada di tempat atau masyarakat sasaran kita. Kemudian yang kelima bisa dari program mitra kita ya. Jadi mitra kita dari industri ya, dari perusahaan atau dari instansi ya, baik pemerintah maupun swasta, mereka punya program ya. Nah, kita bisa memberi dukungan program tersebut dari hasil penelitian kita ya, hasil penelitian ilmu kita ya. Nah, ini beberapa contoh dari judul PPM ya yang memenangkan hibah tahun ini ya tahun ini ya. Tentu adalah penelitian program pemberdayaan masyarakat yaitu perbaikan sistem budidaya, ketersediaan benih dan pengenalan pasca panen kentang sebagai komoditas hortikultura unggulan Kabupaten Bondowoso. Ya, jadi ada kegiatannya, ya, ada subjeknya, lalu ada sasarannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah bersinergi melalui modernisasi produksi dan di dari sisi pemasaran dengan penerapan pengembangan e-commerce jamur tiram Bondowoso. Ya, jadi ada target kita sasarannya adalah pengusaha jamur tiram Bondowoso. Lalu kegiatannya adalah modernisasi dan digitalisasi pemasaran dengan penerapan pengembangan e-commerce. Ya, nah jadi kira-kira itu beberapa contoh judul PPM. Ya. Jadi dari pemberdayaan wilayah ya, contoh pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kumuh untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan potensi lokal berbasis teknologi terapan di desa Usapa Barat, Kupang ya. Jadi jelas ya kegiatannya jelas, subjeknya jelas, lalu sasarannya jelas ya. Kemudian contoh PW lain adalah penerapan iptek, Eco Krodi Pesting Bisnis Hijau bagi UMKM tangguh memanfaatkan mesin learning menuju terwujudnya kampung tematik Mangunharjo, Kota Semarang. Ya, jadi judul ini dari pengembangan wilayah ya. Nah, tapi sebenarnya ini juga bisa menjadi judul dari KKN tematik nanti ya. Kemudian ada PMP ya, jadi pengembangan usaha bonikan kelapa di desa Tamedan Kota Tual ya. Jadi pengabdian masyarakat untuk pemula ya. Jadi pemasaran produk olahan kelompok Sibit Kabupaten Maluku Utara. Sibit ini mungkin seperti ulos di Medan ya. Kemudian ada juga pemberdayaan Pok Darwis melalui usaha homestay Jawara di desa wisata Cimande Bogor. Ya. Nah, kira-kira judulnya gini ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin berikutnya ada beberapa bagian ya, bagian dari proposal yang Bapak Ibu harus tulis nih, ya. Setelah judul biasanya ada ringkasan ya. Jadi ringkasan dari kegiatan ya. Lalu ada pendahuluan ya, pendahuluan. Kemudian solusi permasalahan ya. Lalu ada metode pelaksanaan. Oke, yang jelas. Kemudian luarannya apa ya. Nah, Ibu tinggal mengisi aja luarannya dari masing-masing
skema dari pengabdian Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contoh ini luaran dari skema pengabdian kepada masyarakat ya. Bapak Ibu bisa lihat ya dari masing-masing skema itu luarannya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti aja. Jadi proposal apa yang diusulkan, nah cek luarannya di sini ya. Apa luaran yang akan kita tulis ya. Kemudian berikutnya jangan lupa lampiran pendukung ya, sesuai dengan persyaratan dari masing-masing skema dari proposal ya. Nah, sebagai contoh lampiran pendukung ada anggaran biaya, jadwal pengabdian, kemudian kurikulum vita yang terupdate Sinta, lalu persetujuan atau pernyataan mitra ya, dengan gambaran iptek, peta lokasi, dan syarat lain sesuai dengan skema ya. Ini sebagai contoh gambaran iptek yang mau kita terapkan ke masyarakat ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu udah punya bagian-bagian ya, bagian-bagian dari proposal itu tersendiri ya, sehingga nantinya kita mudah uploadnya di Bima nanti ya. Nah, itu yang Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu nanti juga di proposal juga akan melengkapi ya peta lokasi kegiatan pengabdian dari kampus ya. Jadi catatannya tidak boleh lewat dari 200 kilometer ya, dicantumkan dengan peta ya. Jadi proposal yang baik ya, tadi sudah juga saya jelaskan ya, bukan penelitian ya, kemudian judul menarik, analisis harus terukur, kemudian memecahkan permasalahan prioritas mitra, kemudian wilayah dan kelompok sasaran jelas, kemudian dokumen lengkap sesuai dengan panduan, ya, kemudian iptek, metode, alat jelas, tepat dan benar, ya. Lalu ada evaluasi dan indikator keberhasilan. Lalu anggaran rasional, jadwal sesuai tahapan kegiatan dan kebakaran tim disiplin ya. Jadi di setiap proposal, nah itu selalu akan terlihat proposal yang bagus ada benang merahnya ya. Seperti Bapak Ibu akan melihat permasalahannya apa ya. Misalnya ada masalahnya 2, berarti solusinya juga harus 2. Lalu metode pelaksanaannya juga harus 2 ya. Jadi masalahnya apa, kemudian jelaskan target luaran, kemudian kita jelaskan juga indikator keberhasilannya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, nah ini sayang tidak kita temukan di pedoman yang baru. Jadi saya mengambil ini di pedoman yang lama, ya. Nah, kira-kira apa komponen penilaian dari masing-masing proposal, ya. Jadi masing proposal akan dinilai dari rekam jejak pengusul, ya. Kemudian dari usulannya sendiri itu ada 10, ya. Dari rekam jejak ada 4, ini jelas ya. Jadi masing-masing itu akan dijelas, ya. Kemudian apa kesalahan umum proposal pengabdian kepada masyarakat, ya, sehingga proposal Bapak Ibu tidak diterima atau tidak didanai, ya. Yang pertama adalah nih ya, tidak ada mitra, ya, itu 60% itu paling tinggi, ya. Kemudian yang kedua anggarannya tidak sesuai, ya, itu 20% dari proposal yang masuk anggarannya tidak sesuai, ya. Kemudian yang ketiga itu tidak multidisiplin, ya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, sebenarnya cari teman, tidak hanya di satu prodi, ya. Kalau bisa ketuanya dari FKIP, mungkin anggotanya ada salah satu dari pertanian atau dari komputer dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, keempat ya, tidak melibatkan mahasiswa, ya.
Jadi mahasiswanya kurang atau tidak sama sekali. Kemudian yang 3% lagi itu tidak sesuai dengan panduan, ya. Lalu 2% dari proposal itu letak penelitiannya lebih dari 200 km, ya. Nah, jadi hal-hal ini, kelemahan ini, Bapak Ibu bisa menjadi pedomannya, ya. Jadi saran pertama, jangan menulis proposal dalam waktu mendadak, ya. Kalau bisa, tiap dosen punya proposal atau bank proposal, ya. Lalu yang ketiga ada grup, ya, grup. Bapak Ibu punya grup penelitian atau grup pengabdian, ya, berdasarkan payung penelitian atau pengabdian. Ya. Kemudian sebaiknya juga ada reviewer internal sebelum proposalnya diupload, ya. Jadi Ibu Bapak bisa menunjuk teman-temannya aja, ya, di luar anggota yang menjadi reviewernya, ya, sebelum proposalnya di-upload, ya. Nah, barangkali itu yang mau saya sampaikan, ya. Jadi target kita hari ini Bapak Ibu bisa berkelompok, ya, berkelompok, lalu bisa menyusun atau menghasilkan satu judul proposal. Ya, pilihlah skema apa yang diinginkan. Ya. Oke, untuk diskusi, ya, kita belum punya WA group, ya. Jadi Pak Chandra atau Bu Liana, barangkali kita akan buat WA grupnya, ya. Oke, nah, jadi ibu-ibu nanti saya bisa upload materi atau tempat berbagi, ya. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi saya lewat WA, ya, di WA atau melalui email boleh juga, ya. Atau Facebook saya juga ada, ya, bisa lewat Messenger, ya, di Facebook atau di Instagram juga. Jangan Instagram tapi Telegram, ya, Telegram, ya. Insya Allah, ya, saya akan meluangkan waktu 7 hari dalam seminggu dan 18 jam sehari, ya. Jadi cukup 6 jam untuk tidur, ya. Yang lainnya bisa untuk membantu Bapak Ibu, ya. Mungkin itu dulu, ya, Bapak Ibu. Nah, kita bisa menuju diskusi ini. Ya, silakan. Ya, silakan, Oke. Bu Liana. Ya, terima kasih kepada Pak Henry Bustamam yang sudah memaparkan tentang penyusunan proposal pengabdian masyarakat. Sungguh luar biasa, Pak. Bagaimana sebenarnya ada tips yang Bapak sampaikan penulisannya maupun penulisan topiknya, jangan buru-buru, kan begitu kan Pak? Ya. Ya, harus ada artikelnya. Jadi artinya bahwa penulisan itu dosennya harus memiliki NIDN dan memiliki sintak. Itu luar biasa memang Pak. Tapi pertanyaan saya adanya sebenarnya Pak. Boleh saya bertanya, Pak? Ya, silakan, Bu. Kan di sini kan, Pak, memang waktu Bapak menyampaikannya itu dalam pengabdian ini, bisa dia di Danau Toba, segala macam kan begitu kan, Pak? Menenun. Ya. Begitu ya. Tetapi kalau membuat judul itu memang sudah Bapak katakan harus menarik, tidak lebih dari 20 kata, berisi subjek, kegiatan dan sasarannya, ya kan keahlian bidangnya, kaitannya dengan materi kuliahnya, kan begitu kan Pak Hendrik? Terkadang dalam penulisan PKM itu, ya, Bu. penulisan PKM itu menurut kita tertarik, padahal belum tentu kita itu ini membuat yang menarik itulah yang paling susah. Padahal kita suka melihat orang yang tertarik. Menuliskanlah yang paling sulit. Artinya teori boleh, tapi mempraktekkannya itu, misalnya kan Danau Toba sudah tahu kita. Ibarat kata menenun itu sudah tahu kita. Membuat judulnya itulah, trik-triknya itulah yang sebenarnya
banyak penulis itu, ya udahlah itu. Ya, memang itulah dia. Begitu dia. Tolonglah Pak berikan triknya. Oke ya, oke. Ini Bu Liana dulu. Bagaimana menulis judul yang menarik ya. Nah, tadi saya sudah contohkan ya. Kalau kira-kira judul mana tadi? Oke ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kita lihat di apa di hasil ya, di hasil tadi ya. Tunggu mana judul tadi ya? Oh, di atas tadi ya, Bu ya. Hmm, 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 hmm. Oke, yang pertama Ibu kaitkan dulu ya dengan ketertarikannya bidangnya apa dulu ya. Misalnya, Ibu ilmunya apa? saya kan dosen bahasa Indonesia. Saya punya usaha mengenai rotan. Oke, Pak, itu kan kewirausahaan. Ya. Dan itu memang keaslian saya bahwa saya sebagai dosen dan saya juga ada kerjaan di luar dari dosen itu yaitu membuka usaha yaitu rotan. Penulisan judulnya itu supaya tertarik loh Pak. Ini dia. PKM-nya ada, hasilnya, produknya ada, tapi membuatnya judulnya itu di situ dia Pak. Oke, ada sesuatu yang baru nggak tentang rotan ini? Kalau menurut saya Apa kan yang barunya menurut Ibu? Jadi barunya bisa didesain ya. Kemudian yang kedua mungkin baru dalam hal pemasarannya. Kemudian hal yang baru dalam proses produksinya. Nah, masalahnya di mana? Dulu. kalau Ya. kita mengatakan seperti itu kan Pak Hendrik, Ya. dulu susahnya membeli rotan. Kalau Ya. sekarang tidak ada kesulitannya lagi, sudah digampangkan, ya kan Pak? Tetapi produknya itu diolah menjadi mau kursi, mau keranjang, mau kerjaan tangan, mau kayak mana pun dia. Membuatnya itu bagaimanalah saya supaya menyatukan satu ide itu. Tapi kalau menurut saya kan Pak, karena saya bahasa Indonesia, tidak ada hubungannya dengan sebenarnya satu usaha yang seperti itu. Itu dia. Makanya karena Bapak katakan hubungkan dia dengan kalian dalam materi kuliah. Dalam bidang ilmunya. Kalau saya kan bukan bagian ilmu saya Pak begitu. Oke, nggak apa-apa. Ibu kan orang bahasa Indonesia ya? Iya Pak. Nah, Ibu kan mengajar bahasa Indonesia. Sebenarnya kan bahasa Indonesia itu luas sekali. Nah, sekarang topik Ibu adalah mungkin pengembangan rotan, ya. Nah, rotannya apa masalahnya? Apa masalahnya? Misalnya masalahnya adalah produksinya tidak efisien, ada nggak? Iya Pak. Nah, nggak efisien kan? Supaya Tidak. efisien apa yang dilakukan? Solusinya apa? Nah, bisa dengan pelatihan kan? Pelatihan atau menggunakan peralatan. Nah, pelatihannya apa hubungannya dengan bahasa Indonesia? Ibu kan buat modulnya tuh. Iya Pak. Nah, jadi modul efisiensi produksi rotan. Itu ya. Nah, Oke. sasaran kita siapa? Itu. Masyarakat Pak. Nah, mungkin pengembangan ya, pengembangan modul efisiensi produksi rotan pada kelompok masyarakat A di desa ini. Nah, itu. Berisi kan 3 tadi? Iya Pak, iya Pak. Nah, Betul. ilmu Ibu masuk sini. Ilmu Ibu adalah kemampuannya membuat modul tadi. Atau teknik pengajarannya. Bisa nggak? Bisa Pak. Nah, Ibu teknik apa mengajarinya? Misalnya dengan apa? Mencontohkan langsung kah? Ya, apa dengan praktek? Ya, atau melakukan apa?
atau apa tekniknya itu? Ibu melakukan apa namanya? Namanya Pak, simulasi. Nah, stimulasi ya itu simulasi sebenarnya ya. Tapi indikator keberhasilannya tuh kita tahu apa indikatornya ya. Dari awal misalnya untuk produksi ini kita butuh waktu 2 jam. Tapi setelah dilatihkan masyarakat itu kita cuma butuh waktu misalnya 1 jam. Nah, itu perbaikannya indikatornya ya. Oke. Terima Nah, kasih, jadi pintar aja. Pak. Jadi pintar-pintar ibu aja. Nah, lihat apa di panduan itu ada Bu indikator itu apa ya. Seperti ke tingkat kebudayaan, tingkat pengetahuan dan sebagainya ya. Karena memang saya selama ini kan berpikir kan Pak Enrik begini. Saya kan bagian saya bahasa Indonesia, tidak ada hubungannya sebenarnya dengan usaha saya yang satu itu. Kan begitu dia. Jadi Iya. PKM ini muncul, makanya saya bertanya. Nah, setelah Bapak menjelaskan, Pak Enrik menjelaskan bahwa ada pengembangan modulnya, pengembang tekniknya, maupun simulasinya, maupun memproduksinya bagaimana. Jadi saya mempunyai ide baru. Jadi sudah bisa Oke. berarti Pak, PKM saya itu mengenai nggak ragu-ragu lagi saya Oke. meneruskan PKM saya Pak. Nah, Nah, anggota PKM Ibu teman pertanian ajak satu ya. nanti saya ajak Pak Surya sendiri. Oke. Oke, good Bu ya. Saya Oke. sendiri ada pula memang di sini. Karena Ya, dia ya, ya. itu dari pertanian Pak. Oke, kepada dosen kami yang lain, Pak Saya Sorogolib, bisa jika bertanya, Bu Liana? Ya, oh silakan, iya, silakan Pak. Terima Prof ya. kasih Pak Henry. Ini kan kebetulan saya bidang kerjasama nih direktorat. Ya. Kebetulan kita sudah ada kerjasama dengan 3 Pemkap ya di Ya. Provinsi Sumatera Utara ini. Lalu ada satu di Samosir itu kita sudah selama ini sudah ada kita bina Kampung Inggris. Oke. Kampung Inggris, dan mungkin nanti sasaran saya kalau misalnya kita bisa mengusulkan lagi ke Pemkapnya itu desa wisata. Oke. Nah, kalau gini Pak ya, untuk Kampung Inggris ini gimana? Kami kayaknya rasanya mentok mengelola ini ya Kampung Inggris ini. Mungkin ada usulan dari Bapak sehingga nanti bisa kita masukkan sebagai usulan multi years ke apanya ini, dan juga mungkin Bapak ada pengalaman misalnya tentang desa wisata itu Pak, karena ini kan daerah-daerah ini ya, apa itu daerah wisata Danau Toba. Lalu yang satu lagi di Nias Barat itu memang nggak ada apa-apa di situ. Eh, tapi daerahnya sangat miskin dan terbelakang gitu ya Pak ya. Kira-kira pengabdian apa yang bisa kita lakukan sebagai universitas ke tempat ini misalnya? Mungkin ada dosen-dosen di sini juga mungkin tertarik untuk melakukan itu semua karena mungkin kami mau mendengar usulan dari Pak Henry dulu. Gimana Pak usulan? Oke. Oke, silakan Pak Henry. Oke, terima kasih Pak Henry. Pastor Gottlieb ya. Iya. Oke Pak, tentang sebenarnya desa wisata ini menarik sekali Pak ya. Jadi pendanaannya itu tidak hanya dari Dikti Pak, juga dari Kementerian Pariwisata. Jadi dari departemen atau dinas masing-masing mereka punya program itu yang sangat bagus ya. Jadi kalau kami di UNIP, nah kita tiap fakultas itu punya desa binaan. Nah, kalau bisa malah per prodi. Kita per prodi itu punya desa binaan ya. Jadi apa permasalahan yang ada di masing-masing desa tersebut ya. Jadi permasalahannya sebenarnya kompleks Pak, kompleks kan? Kompleks di berbagai bidang ilmu kita ya. Nah, sehingga kita daftarlah apa aja permasalahannya. Misalnya permasalahan di bidang pertanian, permasalahan di bidang perikanan, permasalahan di bidang usaha, permasalahan di bidang komunikasi, permasalahan di bidang infrastruktur dan sebagainya.
Nah, itu sebenarnya menjadi kegiatan kita. Nah, malah bisa menjadi satu kegiatan besar, Pak. Jadi di satu desa binaan kita, Bapak bisa 2-3 proposal deh untuk itu. Ya, nah tergantung dari permasalahannya. Ya, nah pintar-pintar kita aja lah. Masalah awalnya begini, ya. Lalu solusinya apa? Ya, nah solusinya kalau bisa dari bidang ilmu kita masing-masing. Ya, solusinya apa? Ya, lalu awalnya begini, ya. Lalu setelah kita masuk pelaksananya begini, akhirnya hasilnya begini. Nah, lalu ada indikator dasarnya dari keberhasilan kita tersebut. Nah, gitu aja, Pak. Jadi kalau Bapak mau buat ya makanya banyak-banyak aja bikin bank proposal. Atau perlu setiap dosen harus punya 2-3 proposal, ya. Nah, kita tinggal menghubungkan dengan si Pemda kita, ya, Pemda kita. Jadi Pemda kita kan sebenarnya punya program. Nah, ada lagi yang tidak tahu program. Nah, kita masuknya di sana. Jadi kalau Bapak Ibu yang rajin ke desa atau ke wilayah, biasanya ya kita menggali permasalahannya apa yang ada di sana, ya. Nah, semuanya bisa kita hubungkan dengan proposal apa saja, Pak. Itu sebenarnya, Pak, ya. Jadi kalau bisa Bapak kayak kerjasama dengan Pemda, biasanya mereka kan mengusulkan kegiatan tuh bulan September, ya. Kalau nggak salah saya September mereka udah banyak usulan. Nah, kita bisa masuk juga di sana, ya, seperti pengembang desa. Nah, kayak kami tentu ada pengembangan satu desa wisata yang terletak di Bengkulu Utara, ya. Itu ada teman-teman dari dari komunitas pendidikan alam. Nah, masuk di sana. Ada yang pelestarian pohon. Nanti dia berkembang ada program kayak kan ada program anak asuh kan. Nah, di sana mereka buat program apa tuh anak asuh tapi yang diasuh tuh pohon. Jadi satu pohon itu supaya lestari diasuh oleh satu orang. Nah, biaya asuhnya satu orang tuh sekian, Pak. Nah, itu mitra kita. Jadi banyak saya. Jadi untuk pelestarian alamnya, pengembangan sumber daya, ya. Kayak desa wisata kan perlu guide yang andal. Jadi ada pula program pelatihan guide-nya. Bisa mereka jadi guide profesional. Lalu para wisatawan itu kan butuh tempat nginap. Jadi bagaimana menyulap rumah-rumah penduduk itu ada menjadi kamar wisata. Jadi nggak usah bangun rumah baru, tapi rumah penduduk itu bisa dikondisikan menjadi salah satu tempat penginapan atau apa, ya dengan standar wisata. Lalu ada lagi oleh-olehnya apa, ya. Jadi banyak sekali teman-teman dari TIP masuk untuk souvenir dan oleh-oleh. Nah, kayak gitu lah Pak ya. Jadi kerajinan masyarakat berkembang. Jadi banyak hal yang dikembangkan Pak. Nah, termasuklah nanti desa wisata kampung Inggris ya. Mungkin Bapak ini akan mencontoh modelnya adalah kampung Inggris Pare contohnya. Pare Kediri ya. Ya, nah di kita apa masalahnya? Ya, nah bisa nggak teknologi Pare itu masuk di desa wisata? Ya, nah dengan dasar misalnya desa wisata, Bapak udah punya belum? Misalnya guru-gurunya atau mentornya, ya. Jadi masalahnya kita belum punya cukup mentor, berarti masuklah kita nih pelatihan mentor, ya kan? Nah, lalu apa lagi untuk pemasarannya? Berarti kita butuh web, ya, butuh pelatihan digital dan sebagainya, ya. Lalu untuk fasilitas peserta atau pembelajar kan perlu penginapan, perlu makanan, ya, perlu peralatan dan sebagainya. Nah, itulah masuk program yang direncanakan itu. Oke, ya Pak. Gitu ya Pak ya. Ya, Pak. Di selalu ada masalahnya. Dan tugas kita adalah bagaimana pertama itu konservasi Pak. Jadi mempertahankan yang sudah ada ya baik dari segi sosial, budaya, hukum bagaimana supaya stabil ya.
sustain dia. Yang kedua, kalau bisa ya meningkatkan, ya, seperti meningkatkan usaha, meningkatkan jenis usaha, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kapasitas usaha, ya, pengembangan modal, ya, pengembangan lingkungan dan sebagainya. Saya kira akan banyak sekali programnya. Nah, barangkali dilihat aja masing-masing teman itu ilmunya apa. Bisa nggak kira-kira dia menerapkan bagian dari ilmunya itu ke sana. Oke, Gitu ya, Pak. baik Pak. Ya, makasih Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak Henry yang sudah menambahkan wawasan kepada kami semuanya mengenai kampung Inggris maupun yang ada di Nias tentang pengabdian yang paling cocok. Masih adakah pertanyaan dari para dosen yang lain? Pak Surya, ada yang mau ditanya, Pak? Surya ya. Pak Berman, ada yang mau ditanya, Pak Berman? Iya, dari saya Bu Liana. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Henry. Salam kenal, saya Surya Sembiring dari program studi Inggris Bisnis. Maaf tadi terlambat, baru Ya. melihat tadi chat di grup, lalu saya coba masuk, ternyata masih sempat mendengar presentasi dari Pak Henry. Ini Pak Hen, jadi saya sedikit kesan terhadap pengabdian ini sudah beberapa kali dicoba, selalu gagal Pak Henry. Jadi itu jadi pengalaman, akhirnya sudah nggak pernah lolos, akhirnya buntu gitu Pak Henry. Lalu ketika mendengarkan tadi, dari apa yang ditanya sama Bu Liana dengan pastor tadi, itu membuat sesuatu, mendorong kembali untuk mulai mengerjakan tentang proposal pengabdian. Karena sejak tahun 2012, 2013 sudah menulis, lalu beberapa kali kami ada grup, ternyata iya, poinnya memang bukan masalah diterima atau tidak, tapi ada proses. Bisa nggak sharing pengalaman Pak Henry? Kira-kira apakah setiap proposal dikirim itu selalu lolos atau tidak? Lalu bagaimana Oke. kata kuncinya? Nah, ini sharing pengalaman pribadi Pak Henry, karena itu beberapa kami sudah tidak pernah diterima. Mohon izin Pak Henry boleh sharing. Terima kasih Pak Henry. Oke, terima kasih Pak. Saya alhamdulillah tiap menulis proposal selalu diterima ya. Alhamdulillah gitu. Iya, Pak Terakhir Henry, ini itu ada kedai iya. reka ya, kedai reka. Saya kira pertama itu harus ada benang merah Pak, benang merah sebenarnya ya, mulai dari permasalahan ya, lalu ada solusi, lalu ada metode pelaksanaan ya, lalu ada indikatornya apa, keberhasilannya apa. Saya kira itu aja cuma Pak. Jadi kalau bisa ya kita ikuti aja yang di proposal itu apa ya, dengan sederhana aja, sederhana dan jelas sebenarnya ya. Kayak tadi kan saya sudah sampaikan ada beberapa kelemahan ya, kelemahan kenapa proposalnya tidak diterima ya. Nah, seperti Bapak mau mencari mitranya nih, mitranya apa ya. Nah, mitranya siapa. Kemudian yang kedua, alokasi biayanya tadi, anggarannya tadi ya. Nah, tadi rambu-rambunya misalnya Dikti kan bisa dananya misalnya untuk kewirausahaan mahasiswa 150 juta ya. Nah, kita bisa menulis minimal dana itu 60% ya. Jangan misalnya 75 juta. Nah, itu berarti tidak diterima. Jangan pula lebih dari 150 juta. Ya. Nah, tadi syaratnya kan ada sharing dari perguruan tinggi. Nah, berarti harus ada pernyataan kan. Nah, sebelum mengupload proposal sudah ada lampirannya itu ya. Pernyataan dari minimal mungkin WR2 yang akan membiayai sekian juta kalau
proposal kita ini diterima. Nah, gitu. Ya. Jadi kelengkapannya aja semua, saya kira itu. Ya. Nah, jadi semuanya tuh harus berdasar. Nah, kemudian tidak multidisiplin. Nah, Bapak udah punya grup ini belum? Jangan Yang orang ini, agribisnis saja. iya Pak Henry, memang ini yang tidak melibatkan mahasiswa mungkin pada saat itu tidak melibatkan Ah, gitu. mahasiswa. Iya, iya, iya. Ya, Pak ya. Lalu ada tidak sesuai panduan ya. Nah, terakhir Iya, yang paling iya, kecil, jangan jauh-jauh ya. Jangan iya. pula beda provinsi. Nah, kecuali pengabdian ke daerah K ya, Bapak Ibu bisa itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Saya Hen. pengalaman ke daerah K 2 kali. Ya. Iya, Ya, sebenarnya intinya itu aja, jelas aja, Pak. Jadi jelas apa tujuannya apa, luarannya apa, dari dasarnya ini, lalu hasilnya ini. iya. Iya Pak Hen, ini kan juga lambang KDRK. Kami juga sudah 2 kali tapi gagal. Ya, nanti kita bisa diskusi lagi deh untuk ke daerah K ya. Iya, terima kasih tadi sudah Itulah Pak, share. semua dasarnya sama Pak. Kalau ke daerah K, beratnya itu kita harus ada patennya. Iya, Nah, Bapak udah punya paten atau belum untuk itu? Ya, untuk iya. kegiatan di ke daerah K kita. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak Hen untuk Ya. sharing pengalamannya. Kebetulan Pak Hendri setiap mengirim polos ya. Ya, terima kasih Pak Hen. Kami kembalikan sama Bu Liana. Oke, terima kasih kepada Pak Surya dan terima kasih juga Pak Henry yang sudah menambahkan. Semoga Pak Surya ini tahun depan bisa menuliskan PKM-nya, tinggal hanya menambahkan mahasiswanya ya Pak Henry. Ya. Walaupun selama ini gagal karena tidak menuliskan anggota, yaitu mahasiswanya. Oke, kepada Pak Chandra Nenggolan, ada kamar yang mau ditanyakan, Pak Chan? Ya, terima kasih Bu Moderator. Oke. Selamat Prof. Saya Chandra, tapi bukan panitia Prof. Kebetulan sama namanya. Prof, izin bertanya nih, saya merasa senang ya ketemu dengan Prof yang dari pertaniannya Prof ya. Ya, pertaniannya. Ini Prof, kebetulan saya tinggalnya masih di rumah di Pak Jokowi ini. Jadi kan di tempat kami ini masyarakatnya menengah ke bawah nih Prof. Terus kemarin saya lihat ada model pertanian yang namanya microgreen, Prof. Mohon izin apakah saya silap atau enggak ininya, yaitu dengan lahan yang luar biasa sempit tapi bisa untuk menghasilkan suatu produk pertanian gitu Prof. Jadi mohon petunjuk Prof jika ada sumber-sumber pendukung untuk microgreen ini. Saya ada rencana untuk mengangkat ini jadi PKM. Kira-kira demikian Prof. Terima kasih. Oke, langsung Pak Henry. Oke, nanti saya sadari. Jadi ada ini pertanian lahan sempit ya. Jadi pertanian lahan sempit atau kita sebut microgreen ya, microgreen. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan apa saja sebenarnya untuk microgreen ini. Bisa dengan pertanian vertikal ya Pak ya. Jadi pertanian itu bertingkat ya. Jadi mungkin hanya punya lahan 1 meter persegi, tapi kita buat tingkatannya ya. Atau malah dengan ini, sekarang kan ada itu wall bag namanya ya. Jadi taruhnya di dinding ya, jadi kantong bag ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Tokopedia itu banyak sekali sebenarnya sekarang apa produk bahan atau peralatan untuk pertanian yang efisien ya. Nah, sebagai contoh kan ada tuh planter bag namanya ya. Jadi di bawahnya Ibu nanam kentang ya. Di atasnya nanam tomat atau terung dan sayuran yang lain. Nanti panennya tinggal membuka sakunya. Nah, membuka saku lalu keluarlah kentangnya ya. Nah, kemudian ada juga microgreen itu mereka hanya produk
tanaman-tanaman mini, ya tanaman kecambahnya nih produksi, ya kayak pakcoy, tapi yang dijual adalah pakcoy umur seminggu, ya artinya yang durasi tanamnya tidak lama-lama. Nah, kita bisa melakukan berkali-kali, ya. Nah, termasuk juga budidaya non tanaman seperti budidaya jamur dan sebagainya, ya. Jadi ibu bapak bisa budidaya seperti contoh ada jamur itu ya, jamur kancing, ya kan? Mungkin cuma dengan ruangan 3x3 bapak bisa menghasilkan 1 ton per bulan. Kayak gitu loh, ya. Jadi dengan menggunakan ruangan-ruangan kecil aja, ya. Nah, ada lagi kayak di Jakarta yang dikembangkan IPB itu, mereka budidaya apa? Budidaya kepiting bakau itu di rumah. Jadi di dalam kotak-kotak aja cuma, ya. Jadi 1 ruang 3x3 dia bisa membudidayakan 3.000 ekor kepiting. Ya, nah itu termasuk juga microgreen, ya. Jadi kalau Bapak Chandra bisa lebih rajin, misalnya buka YouTube atau gambar-gambar, saya kira mudah lah itu, ya, untuk mengembangkan microgreen tadi, ya. Bagaimana Pak Chandra? Ya, Prof, terima kasih penjelasannya. Namun kalau berkenan dan memiliki Prof, contoh proposalnya Prof, biar Ya, jangan. nanti. Oke. Ya. Saya cek dulu ya, nanti ya. Oke. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Chandra. Ini Pak Hendrik, ada pertanyaan dari Ibu Ripka di chat. Pertanyaannya dari saya, bagaimana mengaitkan topik PKM pada bidang pendidikan matematika dengan masyarakat? Bidangnya maksudnya bidang matematika, Prof. Pak Hendrik, bagaimana? Oke, sebenarnya mudah juga matematika. Ini sasarannya siapa, ya? Pertama, kita bergerak dulu dengan permasalahan. Ya, Bu Rizka, ya, masalahnya apa? Misalnya ini contoh, siswa sulit memahami pembelajaran matematika, ya. Sulit memahami, ya. Lalu kenapa mereka sulit? Kan kita cari akan mungkin apakah teknik pembelajaran gurunya kurang bagus, kemudian apakah bahannya kurang bagus, ya tidak menarik. Kemudian yang ketiga, apakah suasana pembelajarannya. Nah, tergantung, sebenarnya semua akan tergantung dari permasalahannya, ya. Nah, lalu Ibu punya solusi nggak untuk itu, ya? Jadi solusinya ya di bidang matematika ini, ya. Jadi apa aja lah, ya. Mungkin bagaimana teknik, saya baca kan ada kemarin tuh ada guru dari mana? Dari Kuala Lumpur, ya. Nah, Malaysia itu dia punya itu, saya baca YouTube-nya. Jadi mengajarkan matematika dengan metode sempoa, metode deretan huruf, macam-macam metodenya. Saya nggak kenal itu, ya. Nah, barangkali Ibu Rizka berangkatlah dari permasalahannya apa. Lalu bidang Ibu apa. Itu contoh, ya. Jadi umumnya yang bermasalah, pertama bahan, yang kedua alat, yang ketiga metode. Ya, nah Ibu tinggal mengaplikasikan atau memperbaiki ketiganya ini, ya, dengan solusi bidang ilmunya. Oke. Gimana Ibu kalau begitu? Oke. Oke, karena Ibu Rifka memang lagi ada kegiatannya Pak Hendrik, jadi Ya. beliau itu di chat. Mudah-mudahan beliau Nggak dengar suaranya, Bu? Ada. masa nggak kedengaran Pak? Nah, baru dengar, baru saya nggak dengar. Terima kasih
kepada Pak Hendrik yang sudah menjelaskan mengenai pertanyaan dari Ibu Rika. Karena waktu kita sudah selesai, Pak Hendrik. Jadi sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi mudah-mudahan pertanyaan itu nanti di yang kedua, Pak. Atau masih ada lagi dosen yang lain masih bertanya? Silakan Bapak Ibu ya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, kita selesaikan pertemuan kita di sesi yang pertama ini. Ya kan Pak Hendrik? Oke, tugas dulu ya. Jadi untuk menuju Senin, Bapak Ibu, saya beri tugas ya. Oke, monggo Pak. Jadi tugasnya misalnya sederhana, membuat judul pengabdian ya. Jadi Bapak Ibu silakan berkelompok ya, berkelompok supaya target kita tercapai nih 10 proposal ya. Oke ya. Jadi Ibu Bapak Sebentar, Bu. masing-masing buat satu Sebentar, judul. Pak, Bu Liana. Iya. Sorry. Jadi ini mau merancang judul juga ini Pak untuk Senin. Ya, ya, Pak Berman. Tapi Ya. saya mohon masukan dari Bapak ini kira-kira apa ya peluang-peluang tema yang bisa diterima nanti bisa lolos untuk tahun depan itu. Nah, apa gambaran-gambarannya Pak? Terutama nanti ya seperti saya lah untuk bidang pendidikan gitu Pak. Coba diberi apa Pak? Apa namanya ya? Oke, Pak. Tips, Jadi trik atau apa ya? Jadi Pak Berman, Prediksi lah. jadi Prediksi. semuanya ya. Tadi sudah saya sampaikan ada 5 fokusnya tadi ya. 5 Iya. fokus pengabdiannya. Nah, salah satu yang paling kuat adalah digitalisasi, Pak. Itu Pak ya kira-kira untuk yang tahun yang paling 2024 ya. digitalisasi. Digitalisasi ya. Bapak punya? Punya Pak, punya. Nah, Cuma kan, gitu. ya harus dengan teman lah. Salah satu contoh itu bagaimana penggunaan aplikasi Excel saja ya. untuk pembuatan soal esai dan pengoreksiannya secara otomatis untuk guru. Oh ya, oke. Ya, salah satunya itu. Oke. Oh gitu Pak ya. Arahnya ke sana Pak ya. Arahnya ke sana ya. Selain digital masih ada yang lain Pak yang Ya, saya hubungkan aja dengan ilmu Bapak ya. Untuk kependidikan kita kan perlu bahan ya Pak ya. Yang kedua kita perlu peralatan ya. Ketiga kita perlu metode ya. Nah, bagaimana 3 itu bisa mengubah target kita atau perilaku dari murid kita ya. Nah, sekarang ada ibu-ibu di psikologi nggak ya? Psikologi pendidikan. Ada Pak. Nah, ini kan bullying ya, bullying sekarang kan lagi marak tuh. Bullying ya, pembulian itu loh. Iya. Nah, itu topik yang sangat bagus tuh Pak ya. Nah, kalau bisa lagi berteman dengan teman kesehatan mengatasi stunting. Stunting ya. Ya, stunting itu ya targetnya. Ya. Jadi nggak lepas dari cara mendidik ya. Nah, kita awali terutama mitra kita ya dari SD ya Pak ya. Gitu. Saya kebetulan nggak ada fakultas SD nih Pak. Prodi kesehatan Pak di Santo Tomas. Ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak apa-apa. Nanti anggotanya bukan anggota, nanti cari aja si apa namanya narasumber Pak. Jadi di Bapak itu ada pelatihannya narasumber ya. Nah, jadi narasumbernya. Nah, kita bergerak di pelatihannya ya dari segi ilmu pendidikannya kita. Nah, gitu. Terus implementasi buat proposal pengabdiannya gimana kalau kita mengundang narasumber melatih kita lalu pembuatan proposalnya? Bukan narasumber itu sebagai pelatih di kegiatan pengabdian kita, Pak. Oh, gitu. Ya. Apa itu ya? Nah, Bapak fokus menangani cara
pendidikannya, cara pelatihannya. Hmm, Nah, nanti kita mengundang narasumbernya untuk mereka. iya. Maksud Pak Hendrik, kalau dalam kita mengundang di dalam kesehatan nanti, berarti tidak terlibat di dalam PKM itulah Pak Hendrik. Bukan kita yang melaksanakan, ya kan kita yang memberi apa namanya, manajemen ya, memanajemen semua kegiatan kan kita itu. Menyiapkan Oh. bahannya, menyiapkan peralatannya, mengkonsolidasi Kegiatan mitranya. BIMTEK itu dilihat sebagai proposal PKM gitu Pak ya? BIMTEK Iya. kepada oh gitu. Iya. Paham. Oke, masih ada lagi Pak Hendrik yang mau disampaikan kepada kami tentang membuat judul PKM per kelompok untuk hari Senin kegiatannya, atau ada lagi? Ya, minimalnya itu dulu ya. Kalau sudah bisa, nanti baru kita menuliskan yang lengkap nanti di hari Senin ya. Pertama, Bapak Ibu harus punya judul dulu. Kemudian yang kedua, mau skemanya apa ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu coba cek lagi ininya, cek lagi artikel-artikelnya apa yang dipunyai. Ya. Jadi kalau bisa pengabdian kita didasarkan dari hasil penelitian tersebut. Nah, gitu. Pak, itu mengenai pengusul, itu memang sintas skor overall itu memang yang minimal ya Pak ya? Ya 50 untuk PKM ini ya, tapi untuk pemula kan bisa 25. Oh, oke. Kalau yang berikutnya 50 untuk sains, 25 untuk sosial. Ya. Untuk sosial bisa 25 kalau pengusul bisa Pak ya? 25. Bisa ya? Rendah juga Pak ya? Iya. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, biar kita selesaikan pertemuan kita di sesi yang pertama ini. Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih kepada narasumber kami, kepada Pak Henry Bustamam, dan terima kasih kepada Pastor Gottlieb, dan terima kasih juga kepada Pak Surya, dan terima kasih juga kepada dosen yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terima kasih juga kepada mahasiswa kami yang tercinta. Sampai di sini saja pertemuan kita di sesi yang pertama ini. Sampai ketemu di hari Senin mengenai membuat judul PKM dan dibuat secara per kelompok. Oke, diakhiri dengan doa. Kami mohon kepada Pastor Gottlieb untuk mengakhiri pertemuan kita di sesi yang pertama ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Henry, terima kasih Bu Liana. Mari kita berdoa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk aktivitas pembimbingan yang telah disampaikan oleh Bapak Henry. Semoga apa yang kami dapatkan, knowledge yang kami dapatkan bisa kami terapkan untuk tugas-tugas yang kami lakukan. Serta juga Bapak Henry agar dia sehat selalu dan penuh kesabaran membimbing kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Gottlieb, terima kasih